ini saya sedang berkuliah di Universitas Pasir Pengarayan jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita menjaga atau merawat bumi kita atau save the earth, di mana pada saat ini bumi kita sedang sakit-sakitnya. Mengapa? Itu semua terjadi karena ulah kita sendiri, manusia yang tidak bertanggung jawab, karena kita masih membuang sampah di sungai atau di tempat-tempat yang tidak semestinya, dan juga asap-asap yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor saat ini dan pabrik-pabrik yang membuat lingkungan kita tercemar. Apa sih lingkungan tercemar itu atau pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu adalah merupakan suatu bentuk, baik itu bahan fisika atau kimia, yang mengganggu ekosistem. Dan pencemaran itu dibagi oleh 4. Pertama ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan terakhir pencemaran suara, di mana akan kita bahas di video berikut ini. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampaknya adalah timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut. Perubahan derajat keasaman, perubahan warna, bau, dan juga rasa, serta terjadinya eutrofikasi. Pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih ya, ternyata banyak sekali sampah yang tidak diolah dengan baik sehingga tanah menjadi tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata seperti debu dan juga asap, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu lapisan ozon menjadi rusak, pemanasan global, hujan asam, dan juga memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara atau yang biasa kita sebut dan kenal sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan suara lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Oke, bagaimana pendapat teman-teman tentang video yang tadi? Coba kita bayangkan, jika kita masih belum bisa atau belum sadar tentang bagaimana cara merawat atau melestarikan lingkungan. Sungguh mengkhawatirkan ya. Dan bagaimana cara atau upaya yang harus kita lakukan? Pertama, tentang pencemaran air. Yang bisa kita lakukan adalah kita jangan membuang sampah di perairan. Dan yang kedua, kita harus mulai melakukan pembersihan terhadap perairan atau mengambil sampah-sampah yang ada di perairan supaya aliran-aliran di sungai tidak tersumbat yang mungkin bisa menyebabkan banjir. Dan yang kedua tentang pencemaran tanah. Upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga bisa melakukan daur ulang pada sampah itu biar bisa bermanfaat lagi, dan juga kita bisa menggunakan sampah organik untuk menjadi pupuk.
Dan kita jangan lupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan supaya masyarakat tidak lagi melakukan yang namanya membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga tentang pencemaran udara. Tentang pencemaran udara ini, upaya yang bisa kita lakukan adalah kita jangan membakar sampah di perkarangan rumah kita, karena itu bisa merusak lapisan ozon. Dan kita juga sebagai masyarakat menghimbau kepada pihak perusahaan supaya menggunakan filter gas, supaya asap yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik itu ramah terhadap lingkungan. Dan juga kita harus mencegah namanya penebangan hutan yang liar yang tidak melakukan reboisasi. Itu semua supaya tidak terjadinya pemanasan global dan membuat suasana di bumi ini semakin panas. Dan yang keempat itu pencemaran suara. Tentang pencemaran suara ini kita harus menanam tumbuhan yang bisa meredam suara. Dan cukup sekian sih yang bisa saya sampaikan. Dan juga buat saat ini satu hal lagi, kita sedang dilanda yang namanya virus, yaitu COVID-19 atau Corona. Ada beberapa tips yang mungkin yang bisa saya berikan pada teman-teman, yaitu yang telah dianjurkan oleh pemerintah dengan cara kita melakukan social distancing, di mana kita harus membatasi kegiatan kita di luar rumah. Jika mengharuskan kita melakukan kegiatan di luar rumah, sebaiknya kita menggunakan APD, alat pelindung diri, yang contohnya masker gitu, dan juga sering-sering cuci tangan dan banyak-banyak minum air putih dan jaga pola kesehatan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya Dery Renaldi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.